Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa bersama kami, sahabat Matematika Channel, channel belajar matematika dengan konten pembelajaran yang berkualitas untuk Anda, sehingga tepat Anda bergabung di channel ini. Kesempatan kali ini, sahabat matematika akan berbagi untuk Anda dengan menyajikan pembahasan materi pelajaran kelas 7 SMP untuk pokok bahasan segi 4. Dalam hal ini akan kita sajikan dalam beberapa episode, dan pada episode yang pertama ini kita mulai untuk pembahasan persegi panjang. Maka dari itu, siapkan diri Anda, hati Anda, dan pikiran Anda untuk fokus menyatu bersama kami dalam mengikuti pembahasan materi ini, agar supaya Anda benar-benar bisa memahami dengan baik, sehingga video ini benar-benar memberi manfaat buat Anda dan juga bagi siapa saja yang belajar di channel ini. Dan bila Anda merasakan manfaat dari video ini, Anda bisa membagikan video ini kepada teman, sahabat, dan orang-orang yang Anda tahu mereka butuh media belajar sebagaimana Anda, supaya mereka juga bisa merasakan manfaatnya sebagaimana Anda merasakan. Insya Allah akan bernilai amal soleh. Jangan memandang remeh berbuat kebaikan sekalipun kecil dan mungkin sederhana, karena sesuatu yang kecil dan sederhana menurut anggapan kita itu bisa jadi dia adalah luar biasa bagi orang lain dan banyak mendatangkan kebaikan bagi sesama. Dan apabila Anda termasuk orang yang baru pertama kali bergabung di sahabat Matematika Channel, kemudian Anda mendukung perkembangan channel ini, Anda boleh subscribe supaya channel ini bisa berkembang dengan baik, dan Anda tekan tombol loncengnya, kemudian bagikan kepada yang lain supaya Anda selalu mendapatkan notifikasi dari video-video kami yang terbaru. Selengkapnya, mari kita ikuti pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pembelajaran bangun datar segi 4 Matematika SMP kelas 7 semester genap. Segi 4 yang akan kita pelajari meliputi 1. Persegi panjang, 2. Persegi, 3. Jajar genjang, 4. Belah ketupat, 5. Layang-layang, dan 6. Trapesium. Ini 6 bangun segi 4 yang akan kita pelajari, dan di SD pun kalian sudah pernah mendapatkan materi ini. Di kelas 7 ini kalian diajak kembali untuk lebih memperdalam dari bangun-bangun segi 4 ini. Namun sebelum lebih jauh kita membahas bangun segi 4 ini, ada materi prasyarat yang perlu Anda ingat kembali, karena nanti akan terkait dengan soal-soal bangun segi 4 yang kita pelajari dalam edisi kali ini. Maka perlu kita ingatkan kembali materi prasyarat sebagai apersepsi, yaitu teorema Pythagoras, bahwa pada setiap segitiga siku-siku berlaku kuadrat hipotenusa atau kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang lain. Maksudnya adalah jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Atau kalau dinyatakan dalam bentuk rumus, untuk segitiga siku-siku yang ukuran sisinya adalah A, B, dan C dengan C sisi miring,
berlaku rumus atau hubungan C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. C kuadrat adalah kuadrat sisi miring, A kuadrat plus B kuadrat adalah jumlah kuadrat dua sisi yang lain atau jumlah kuadrat dua sisi siku-sikunya. Sekalian kita berikan contoh supaya ingatan kita lebih jauh mendalam. Contoh 1, diketahui segitiga ABC siku-siku di A dengan panjang AB 6 cm dan AC 8 cm. Tentukan panjang sisi BC. Penyelesaian untuk memudahkan kita gambar. Kita gambar segitiga siku-siku ABC, siku-siku di A, kemudian AB dan AC kita pasang ukurannya sebagaimana diketahui dalam soal yang ditanyakan panjang BC. Kalau kita perhatikan pada gambar, BC adalah sebagai sisi miring karena BC posisinya adalah berada di depan sudut siku-siku. Jadi pada segitiga siku-siku yang dikatakan sisi miring itu adalah sisi yang posisinya di depan sudut siku-siku, bukan karena posisinya miring. Karena pada saat tertentu bisa jadi sisi miring dari segitiga siku-siku posisinya tidak miring karena posisi gambar tidak sebagaimana contoh ini. Baik, yang ditanyakan adalah sisi miring. Kita gunakan teorema Pythagoras yang mengatakan kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dua sisi yang lain. Berarti BC kuadrat sebagai kuadrat sisi miring sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat sebagai jumlah kuadrat dua sisi yang lain. Kita substitusikan nilai-nilainya. BC kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. BC kuadrat sama dengan 36 ditambah 64. BC kuadrat sama dengan 100. Sehingga BC adalah akar kuadrat dari 100 sama dengan 10. Dengan demikian panjang sisi BC adalah 10 cm. Soal ini kebetulan yang ditanyakan adalah panjang sisi miring. Bagaimana kalau yang ditanyakan bukan panjang sisi miring? Lihat dan perhatikan contoh 2. Perhatikan gambar segitiga siku-siku berikut. Tentukan nilai X. Mari kita identifikasi sisi-sisinya. AB adalah sisi yang posisinya berada di depan sudut siku-siku yaitu sudut C. Maka AB ini merupakan sisi miring sekalipun pada gambar posisinya dia mendatar. BC dan AC adalah dua sisi yang mengapit sudut siku-siku. Maka BC dan AC disebut sisi siku-siku sekalipun pada gambar posisinya miring, tetapi keduanya bukan sisi miring. Dan perlu saya tegaskan, pada segitiga siku-siku hanya ada satu sisi miring, yaitu sisi yang posisinya di depan sudut siku-siku. Dalam hal ini yaitu AB. Yang ditanyakan nilai X. Nilai X adalah merupakan ukuran dari sisi AC. Dalam hal ini kita tidak bisa menggunakan rumus dengan menjumlahkan kuadrat dari dua sisi yang lain, dikarenakan dua sisi yang lain di sini salah satunya adalah sisi miring. Caranya, X merupakan sisi siku-siku, bukan sisi miring. Maka rumusnya kita rubah menjadi X kuadrat sama dengan 17 kuadrat dikurangi 8 kuadrat. Atau kalau kita gunakan dengan menggunakan kalimat, kuadrat sisi siku-siku yang ditanyakan sama dengan kuadrat sisi miring dikurangi kuadrat sisi siku-siku yang lain. Ya, ini kalau mencari ukuran sisi siku-siku. Namun demikian, andaikan kalian tetap menggunakan AB kuadrat sama dengan AC kuadrat plus BC kuadrat juga boleh. Hanya saja
kalian harus terampil menyelesaikan persamaan linear satu variabel yang sudah pernah Anda dapatkan di semester 1 di kelas 7 ini. Boleh. Tapi kalau cara yang saya tampilkan di sini adalah langsung nanti akan ketemu hasilnya tanpa harus ada memindah ruas sebagaimana kita menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Langsung kita hitung, E kuadrat sama dengan 289 dikurangi 64. E kuadrat sama dengan 225. Sehingga X sama dengan akar 225 15. Dengan demikian, nilai X adalah 15. Dua contoh saya kira cukup sebagai persepsi untuk mengingatkan kembali memori Anda, karena sudah pernah Anda dapatkan ketika Anda duduk di bangku SD. Tapi perlu kita ingatkan kembali supaya lebih fresh begitu ya. Dikarenakan teorema Pythagoras ini nanti akan terkait dengan soal-soal yang akan kita bahas dalam materi segi 4. Selanjutnya mari kita masuk ke inti materi, yaitu membahas bangun segi 4. Kita mulai dari yang pertama, yaitu persegi panjang. Anda pasti tidak asing dengan bangun persegi panjang ini karena sudah Anda dapatkan di SD. Kita hanya memperdalam ya. Kita mulai dari sifat-sifat dari persegi panjang, dan terkait sifat-sifat ini tidak kita munculkan semua, akan tetapi sifat-sifat yang kita sampaikan di sini hanya beberapa sifat yang dimungkinkan terkait dengan soal-soal yang kita bahas yang berhubungan bangun segi 4 yang menjadi topik pembahasan kita. Sifat yang pertama dari persegi panjang, sisi-sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Siapa dia? Sisi AB dan sisi CD ini adalah dua sisi yang sejajar dan sama panjang. Kemudian sisi AD dan sisi BC juga merupakan dua sisi yang sejajar dan ukurannya sama panjang. Sifat yang kedua, keempat sudutnya merupakan sudut siku-siku. Sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D ini semuanya adalah sudut siku-siku. Sehingga keempat sudutnya sama besar, masing-masing 90 derajat. Karena sudut dalam segi 4 itu jumlahnya 360 derajat. Nomor 3, diagonal sama panjang dan saling berpotongan di tengah-tengah. Mari kita gambar diagonalnya. Kedua diagonal saling berpotongan di O. Diagonal AC sama panjang dengan diagonal BD. Kemudian saling berpotongan di tengah-tengah yaitu di O, artinya potongan diagonal AO akan sama panjang dengan potongan diagonal OC. Potongan diagonal BO sama dengan potongan diagonal OD. Dari sifat-sifat ini bisa kita tarik simpulan tentang pengertian dari persegi panjang, bahwa persegi panjang adalah bangun datar segi 4 yang sisi-sisi berhadapan sama panjang dan sudut-sudutnya sama besar. Oke, ini tentang sifat-sifat inti dari persegi panjang. Di samping ada sifat-sifat yang lain tentang sumbu simetri, berapa kali menempati bingkainya, itu sudah Anda pelajari di SD, dan di sini tidak kita bahas secara khusus ya. Kita lanjutkan. Untuk B, menentukan luas persegi panjang. Semacam praktik gitu ya.
menggambar sebuah persegi panjang pada kertas berpeta sesuai dengan kehendak kita. Oke, misalnya ini kita gambar persegi panjang seperti ini. Kemudian dari persegi panjang yang kita gambar ini ada berapa persegi satuan atau petak-petak kecil yang menutup daerah dari persegi panjang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15 satuan persegi. Yang ketiga, jika banyak persegi satuan yang menutup daerah persegi panjang kita pandang sebagai luas dari persegi panjang, bagaimana cara menghitung luas daerah tersebut selain dengan cara mencacah atau menghitung persegi satuan? Nah, sekarang perhatikan. Di sini banyak persegi. Pada lapisan pertama ada 5. Lapisan kedua 5 persegi. Dan lapisan ketiga juga 5 persegi satuan. Sehingga banyak persegi keseluruhan yang menutup daerah persegi panjang bisa kita hitung dengan cara 5 ditambah 5 ditambah 5. Atau kalau dinyatakan dalam bentuk perkalian, 5 ditambah 5 ditambah 5 sebanyak 3 suku dapat ditulis sebagai 3 dikali 5. Sedangkan pada perkalian berlaku sifat pertukaran tempat. 3 dikali 5 sama dengan 5 dikali 3. Nah, dari sini kita bisa ambil simpulan. Jika kita punya persegi panjang dengan ukuran panjangnya adalah P dan lebarnya L, 5 dikali 3 kita bawa ke gambar ini. Berarti P dikali L, panjang dikali lebar. Sehingga kita dapatkan rumus luas persegi panjang secara umum adalah L sama dengan P dikali L. Biasanya yang diberi simbol P adalah ukuran yang lebih besar, sedangkan L itu ukuran yang nilainya lebih kecil. Andaikan terbalik pun tidak mengapa. Ya, ini tentang bagaimana kita mendapatkan rumus luas persegi panjang. Dan dari rumus luas persegi panjang kali lebar ini nanti akan kita gunakan untuk menurunkan rumus-rumus dari segi 4 yang lain. Kita lanjutkan. Berikutnya C, keliling persegi panjang. Perhatikan gambar. Sisi yang lebih panjang disebut panjang dan dinotasikan dengan huruf P. Sedangkan sisi yang lebih pendek disebut lebar yang dinotasikan dengan L. Sehingga AB sama dengan CD sama dengan P dan BC sama dengan AD sama dengan L. Keliling persegi panjang diperoleh dengan cara menjumlahkan seluruh ukuran sisinya. Dengan demikian, jika keliling kita notasikan dengan huruf K, maka K sama dengan P ditambah P ditambah L ditambah L. P ditambah P adalah 2P dan L ditambah L adalah 2L. Atau kalau kita faktorkan dengan sifat distributif, ada faktor sekutu 2, maka bisa kita tulis K sama dengan 2 dikali dalam kurung P plus L. Ini merupakan rumus keliling persegi panjang. Boleh menggunakan rumus K sama dengan 2P plus 2L. Mudah diingat, 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar
karena ukuran panjangnya ada 2 buah dan ukuran sisi lebarnya juga ada 2 buah. Atau kalau difaktorkan dengan sifat distributif, rumusnya bisa ditulis K sama dengan 2 dikali dalam kurung P plus L. Sekarang kita coba beberapa contoh soal. Yang pertama, sebuah persegi panjang mempunyai panjang 8 cm dan lebar 5 cm. Tentukan luas dan keliling persegi panjang tersebut. Penyelesaian, diketahui P sama dengan 8 cm dan L 5 cm. Ditanyakan luas dan keliling persegi panjang. Kita mulai dari menghitung luas persegi panjang. Kita gunakan rumus luas sama dengan P dikali L. Kita substitusi 8 dikali 5 sama dengan 40 cm persegi. Kemudian menghitung keliling persegi panjang. Kita gunakan rumus keliling K sama dengan 2P plus 2L. Kita substitusikan K sama dengan 2 dikali 8 ditambah 2 dikali 5 sama dengan 16 ditambah 10. Hasilnya sama dengan 26. Jadi luas persegi panjang 40 cm persegi dan kelilingnya 26 cm. Ini contoh soal yang relatif sangat-sangat dasar. Kita langsung substitusi ukuran ke dalam rumus-rumus terkait. Kita lanjutkan contoh yang kedua. Sebuah persegi panjang mempunyai keliling 48 cm. Jika panjang 16 cm, tentukan luasnya. Penyelesaian, diketahui keliling persegi panjang 48 cm dan panjang 16 cm. Ditanya luas persegi panjang. Untuk bisa menghitung luas persegi panjang, kita harus memiliki ukuran panjang dan lebar. Sementara yang diketahui baru ukuran panjang. Dengan demikian kita harus menghitung atau mencari terlebih dahulu ukuran lebarnya. Dari mana kita bisa menghitung ukuran lebar? Kita gunakan kata kunci dalam soal, yaitu keliling 48 cm. Kita gunakan rumus keliling untuk menentukan ukuran lebar. Kita tulis K sama dengan 2P plus 2L. Kemudian nilai-nilai yang diketahui kita substitusikan. K adalah 48, 2 dikali P-nya 16, ditambah 2L, L-nya kita cari. 48 sama dengan 32 plus 2L. Ini merupakan bentuk persamaan linier satu variabel yang harus kita selesaikan dengan kaidah persamaan linier satu variabel. 32 kita pindah ke ruas kiri. Kita kumpulkan dengan suku yang sejenis, yaitu sesama konstanta. Dengan ketentuan pindah ruas berganti tanda dari positif menjadi negatif, dari negatif menjadi positif. Dalam hal ini positif 32 menjadi min 32. 48 dikurangi 32 sama dengan 2L. 16 sama dengan 2L. 16 sama dengan 2L artinya 16 sama dengan 2 dikali L. Sehingga untuk mendapatkan L adalah 16 dibagi dengan 2, yaitu L sama dengan 8. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan ukuran lebar dari persegi panjang. Maka kita bisa menentukan luas persegi panjang. Kita tulis rumusnya, luas sama dengan P dikali L sama dengan 16 dikali 8 sama dengan 128 cm persegi. Jadi luas persegi panjang adalah 128 cm persegi. Contoh berikutnya, contoh nomor 3. Sebuah persegi panjang ABCD diketahui panjang diagonal AC 4X dikurangi 3 cm dan BD 2X ditambah 9 cm. Tentukan ukuran diagonal persegi panjang tersebut. Maksudnya ukuran sebenarnya berapa? Karena di sini diketahui dalam bentuk aljabar sehingga masih memuat variabel.
Baik penyelesaian, ingat sifat persegi panjang diantaranya mengatakan bahwa diagonal persegi panjang adalah sama panjang, sehingga AC dan BD yang merupakan diagonal dari persegi panjang ABCD berdasarkan sifat diagonal persegi panjang adalah sama. Kita tulis AC sama dengan BD. AC diketahui dalam bentuk aljabar 4X dikurangi 3 dan BD 2X plus 9. Kita substitusikan menjadi sebuah persamaan linear satu variabel. 4X min 3 sama dengan 2X plus 9. Kemudian kita gunakan kaidah penyelesaian persamaan linear satu variabel. Suku-suku yang sejenis kita kumpulkan dengan ketentuan pindah ruas ganti tanda. Menjadi 4X dikurangi 2X min 2X dari positif 2X pindah ke ruas kiri menjadi negatif 2X sama dengan 9 plus 3 dari min 3 pindah ke ruas kanan. Kemudian masing-masing kita sederhanakan. 2X sama dengan 12 sehingga X sama dengan 12 per 2 atau X sama dengan 6. Nah sekarang nilai X sudah kita dapatkan yaitu 6. Maka kita bisa menentukan panjang diagonal persegi panjang ABCD yang sesungguhnya berapa. Caranya nilai X ini kita substitusikan ke salah satu dari diagonal persegi panjang. Boleh ke AC sama dengan 4X min 3, boleh ke BD sama dengan 2X plus 9. Kita ambil AC misalnya, AC sama dengan 4X min 3 dengan X sama dengan 6 sama dengan 4 dikali 6 dikurangi 3, 24 dikurangi 3 adalah 21. Jadi panjang diagonal persegi panjang adalah 21 cm. Tidak perlu kita substitusikan kedua-duanya karena toh hasilnya pasti akan sama. Karena AC sama dengan BD. Dan kalau Anda kurang yakin bahwa hasilnya sama, silahkan Anda substitusikan nilai X sama dengan 6 ini ke BD sama dengan 2X plus 9. Silakan, kalau Anda penasaran boleh dibuktikan. Contoh nomor 4. Sebuah persegi panjang luasnya 375 cm persegi. Jika panjang 25 cm dan lebar X plus 10 cm, tentukan nilai X yang memenuhi. Penyelesaian, diketahui luas 1L sama dengan 375 cm persegi, panjang 25 cm dan lebar X plus 10 cm. Ditanya nilai X yang memenuhi. Kata kuncinya di sini adalah luas karena yang diketahui adalah luas. Maka untuk menjawab pertanyaan ini kita gunakan rumus luas. Luas sama dengan P dikali L. Kita substitusikan nilai luas, panjang dan lebarnya. 375 sama dengan 25 dikali dalam kurung X plus 10, yang mana 25 adalah P dan X plus 10 adalah L. Kemudian 25 ini kita kalikan dengan sifat distributif dengan suku-suku yang di dalam kurung, sehingga ekuivalen dengan 375 sama dengan 25X dari 25 dikali X plus 250 dari 25 dikali 10. Kemudian 250 sejenis dengan 375, maka 250 kita pindah ke ruas kiri dari positif menjadi negatif. Ekuivalen 375 dikurangi 250 sama dengan 25X. Kita sederhanakan menjadi 125 sama dengan 25X. Untuk mendapatkan nilai X, 125 kita bagi dengan 25 sehingga X ekuivalen dengan 5. Ini artinya bahwa
nilai X yang memenuhi dalam soal yang dimaksud adalah 5. Oke? Demikian pembahasan kita tentang persegi panjang yang sudah kita lengkapi dengan 4 contoh soal. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Dan untuk pengembangan soal-soalnya, insya Allah nanti akan kita sajikan dalam edisi khusus pembahasan soal-soal bangun segi 4. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.